Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Presiden Prabowo entah telah berapa kali menegaskan dengan penuh semangat melalui pidato-pidatonya yang betul-betul keras, menegaskan bahwa dia butuh kabinet yang bersih, dia butuh pemerintahan yang bersih. Pemerintahan di eranya sekarang ini harus bersih, dan bersih. Malah terakhir dia mengatakan dalam suatu kesempatan, siapa yang tidak mau, tidak menuruti aliran besar, yang tidak ingin pemerintah yang bersih, dia akan tindak sesuai dengan apa yang disampaikannya. Ini agaknya perlu kita melihat bukti dari omongan presiden ini tentang laporan seorang warga negara yang telah disampaikannya kepada penegak hukum ini. Apakah memang benar-benar pemerintahan Prabowo sekarang ini bisa nanti menjadi pemerintahan yang bersih dari segala bentuk tindakan korupsi, bersih dari segala bentuk KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setidaknya rakyat sekarang tentu ingin bukti dari satu penyampaian seorang warga negara ini. Dia telah melaporkannya kepada penegak hukum. Tinggal sekarang lagi rakyat menunggu apa reaksi dari penegak hukum tempat yang melaporkan peristiwa ini. Dan ini baru satu. Banyak lagi laporan-laporan masyarakat yang lainnya kepada penegak hukum. Dan khusus untuk laporan kepada KPK ini, kita tahu sudah banyak sekali yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat yang sampai saat ini rakyat masih menunggu apa reaksi dari lembaga penegak hukum yang khusus untuk memberantas korupsi ini. Dan apa yang dilaporkan oleh anak bangsa yang satu ini bukan main-main. Siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Peter Irfan dalam hal ini bertindak sebagai pelapor dari saudara inisial RAA, Rafiq Alamri, anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah. Dan kemudian pada awal mula itu memang kejadian itu transaksinya di salah satu hotel di Mega Kuningan, Jakarta. Ritz-Carlton. Ya, itu hotel Mega Kuningan Ritz-Carlton. Proses transaksi itu terjadi di tanggal 24 September 2024. Itu dalam kegiatan acara pembekalan orientasi anggota DPD RI. Pada pukul 16.30 sampai 20.30. Nah, di situ saya melihat ada beberapa keganjilan. Karena beberapa dari anggota DPD yang ada yang mengikuti pembekalan orientasi itu, beberapa itu ada yang tidak ikut menghadiri acara table manner itu. Dan disitulah tempat terjadi transaksi money politik ini, suap menyuap antara pihak ketua DPD RI dan wakil MPR RI. Kemudian dari salah satu yang melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini, dari perwakilan ketua DPD RI ini mengutus orangnya untuk bertemu dengan semua anggota DPD yang incumbent maupun yang baru. Polanya yang mereka mainkan itu ada yang langsung door to door ke kamar, ada yang
melalui perantara. Mereka itu mengutus orang itu. Dan salah satu dari pihak ketua DPD RI ini JN alias YN. Nah, itu yang mereka utus untuk melakukan transaksi itu. Nah, di jam-jam yang saya sebutkan tadi dari pukul 16.30 sampai 20.30 banyak keganjilan di sana. Ada anggota DPD RI yang mengaku dirinya sakit dan segala macam, tidak hadir pada ruangan itu. Dan saat itu terjadi tadi money politik itu. Ya, kemudian bos saya itu melalui utusan dari ketua DPD itu dia diantarkan uang dalam bentuk goodie bag dan amplop warna coklat. Nah, di dalam amplop itu ada beberapa uang dolar di situ. Pada saat itu diantarkan langsung ke kamar bos saya. Berapa banyak? Boleh kembali ulang? Itu ada sejumlah $5.000 Amerika Serikat. Buset, $5.000. $5.000 itu hampir 70 juta loh. Ya kan? Dan itu diantarkan ke kamar bos saya itu nginapnya di Hotel Ritz-Carlton kamar 720. Pada saat itu setelah proses penyerahan itu. Saya mendapat informasi dan saya menyaksikan ada salah satu dari anggota DPD RI asal Bali itu saya melihat dan saya mendapatkan informasi. Ternyata beliau itu dia kaget masuk ke kamar itu tiba-tiba dia mendapat ada sejumlah uang di kamarnya, sejumlah uang dolar. Terus saya mengikuti di situ beliau. Beliau lapor gitulah? Bukan beliau lapor. Jadi pada saat saya mendengar itu dari teman staf yang lain, kalau beliau ini mendapatkan uang, dengan keadaan panik beliau langsung turun dari kamar ke arah lobi. Nah, pada saat itu saya juga bersamaan turunnya. Saya melihat beliau ini gelisah. Jadi dari luar dia dari arah lobi dia ke WC, dari WC ke luar, dari luar ke dari luar dia ke restoran. Nama restoran itu ASEAN yang berada di luar coffee shop itu di Hotel Ritz-Carlton. Dan kemudian yang memberi uang itu terpilih sebagai pimpinan DPD. Iya, untuk ketua DPD-nya itu dia terpilih. Tapi untuk wakil ketua MPR-nya itu nggak terpilih. Tidak terpilih. Seingat saya waktu katakanlah persaingan untuk memperebutkan kursi pimpinan DPD RI, waktu itu kan ada dua kubu ya. Berarti satu kubu memberi uang senilai $5.000. $5.000. Kira-kira kubu sebelahnya ini, pesaingnya ini juga main uang nggak? Enggak. Kok tahu? Nggak ada duitnya. Ya beredar di kalangan staf itu termasuk di anggota dewan, termasuk bos saya sendiri yang bilang itu nggak ada duitnya di sana. Berarti kita bisa katakan 95 orang ini terima uang dari kubu yang satu itu. Sementara sisa anggota dewan yaitu sebanyak berapa orang berarti? 150 kurangi 95 ya. 55. Berarti sekitar 152. Sisanya ini tidak terima uang. Tidak terima uang. Jadi mereka yang di sisanya itu memilih berdasarkan hubungan kedekatan. Pertanyaan saya lagi, bagaimana Mas Irfan bisa tahu bahwa yang menerima uang ini adalah sebanyak 95 orang? Karena pada saat itu pemilihan konsultasi pemilihan ketua DPD itu memang saya melihat langsung di papan tulis papan skor itu. Nah, itu 95. Memang ada 95 orang yang real ke situ. Nah, itu. Jadi nama 95 orang itu kita tidak usah berandai-andai, sudah definitif mereka itulah nama-nama itulah yang terima uang. Betul. Masih ingat tidak siapa aja kira-kira lah? Gitu. Sebagian besar saya ingat. Mungkin sebutlah beberapa yang tenar gitu. Ada beberapa yang tenar yang dari Sumatera Selatan. Siapa Sumatera Selatan? Ya saya tanyalah orang Sumatera Selatan. Jangan salah. Dari Sumatera Selatan kan ada beberapa orang kan. Kalau tidak disebut nama bisa jadi fitnah itu sebetulnya. Kita sebut aja mereka oknum. Kan? Oh justru saya ragu sebut oknum. Kalau 95 dari 150 ya susah. Itu udah mayoritas kan, udah mayoritas. Tapi kan mereka mayoritas. Mereka ini kan mengecewakan suara di sana kan. Mana ya? Ada Sumatera Barat. Sumatera Barat juga. Ya. Terus daerah Papua. Ya. Sulawesi. Jawa Barat daerah saya. Itu saya kurang ini. Mungkin kita percayakan saja ke KPK. Tapi Mas Irfan masih pegang daftar nama itu.
bukan daftar karena saya menyaksikan. Iya. Kalau daftar ini kan data yang dimiliki orang lain, tapi saya melihat. iya, Nah, seperti itu. Kalau kan. Sumatera Utara daerah saya gimana? Ada juga. Ada juga. Yang pasti kasus ini kan sudah dilaporkan ke KPK. Iya. Artinya secara prosedur hukum bahwa Mas Irfan ini sebagai warga negara kemudian terpanggil dia yang menyaksikan ada dugaan untuk pelanggaran pidana korupsi khususnya. Oleh karena itu sungguhnya negara atau dalam konteks ini KPK harus yang pertama melindungi. Nah, ya harus. Persoalannya ini udah 40 harian lebih, Mas. Ya, Tidak makanya oleh karena itu melalui juga apa yang disaksikan oleh Mas Irfan, kita dorong nih betul-betul ini kepada kawan-kawan di KPK bahwa ini harus serius ditindaklanjuti. Kalau tidak, ya ini yang sering terjadi perlawanan balik kepada orang-orang yang betul-betul terpanggil dia untuk membuka modus-modus korupsi seperti apa yang dilakukan oleh Mas Irfan. Nah, oleh karena itu kita juga minta kepada orang-orang yang sampai banyak ancaman yang bisa dikenakan kepada beliau. Itu saya mendapatkan intimidasi juga dari pihak-pihak ini. Termasuk ada yang bujuk rayu juga. Kalau jangan sampai begini, jangan sampai begitu. Nanti imbasnya ke sini. Kalau bisa kamu nggak usah cari panggung lah, seperti begini-begini kan, seperti itu. Ya banyak lah seperti itu. Cuman saya di sini kan memperjuangkan yang benar. Mas Irfan, saya mau meminta kepastian. Yang justru melaporkan balik Mas Irfan ke Polda Metro Jaya, itu dari mana? Dari saudara Rafiq Al-Amri ini. Bahwa ada upaya yang untuk mempengaruhi proses penegakan hukum di KPK? Ada tidak? Ya, seperti yang saya ceritakan tadi, yang waktu saya ke Hotel Melia Kuningan itu. Nah, ini saya sebut lagi nama hotelnya. Kemarin kan saya pakai betul. masih samar-samar. Nah, itu dari mana? Itu dari Kementerian Hukum. Yang dia, ingin agar? Dia ngakunya dari Kementerian Hukum. Oke, dia ingin agar? Agar upaya pertama itu untuk didamaikan. Nah, karena ini menyangkut pimpinan, katanya begitu. Pimpinan DPD. Pimpinan kementerian. Saya harus mengatakan ini sangat sakral ini karena sudah fakta. Kita dengar sendiri, termasuk saya mendengar penyebutan petinggi Menteri Kumham. Saya minta saudara Agus Supratno yang menteri loh. Andi, saudara Andi sebagai sahabat saya, Anda harus tindak lanjuti ini. Apakah ada yang mencatut nama Anda? Kita nggak tahu, tetapi karena ini kan fakta ini. Saya pikir kita ingat pesan daripada Pak Prabowo Presiden bahwa dia mengatakan seperti ini. Kalau ada para koruptor, dia akan kejar kepada Antartika. Artinya adalah pasti dimulai daripada kader-kadernya. Nah, oleh karena ini sudah bergulir, yaitu pimpinan daripada Menteri Kumham, kalau Anda tidak bertindak, Anda juga bisa dimaknai bagian dari ini. Dan saya kira Anda wajib harus membantu saudara Irfan untuk membongkar siapa yang diduga pelaku-pelaku yang melakukan korupsi ini, penyuapan ini gitu loh. Kalau tidak, ya namanya pimpinan, berarti seperti saya mengatakan, jangan-jangan Anda bagian dari itu gitu loh. Nah, supaya ini clear, saya kira ini juga pesan kepada Menteri Hukum harus segera ditindaklanjuti. Apakah memang saudara menyuruh atau ada yang catut-catut namanya? Ini kan berbahaya. Walaupun pimpinan kan tidak serta-merta menteri. Itu masalahnya kan di situ, Pak Indra. Masalah kepemimpinan kan siapa nomor satu, kan problemnya di situ. Katakanlah kita nggak percaya beliau melakukan ini, tetapi ketika bicara pimpinan, dan dia wajib sebagai untuk menindaklanjuti ini, karena ini sudah bergulir fakta ini dalam menjadi diskursus di publik. Pemirsa, setelah kita menyaksikan tayangan ini barusan, tentu sekali lagi publik sekarang ini berharap agar apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo seperti kita tayangkan pada awal pertemuan kita ini tadi, rakyat ingin sekarang ini buktinya lagi. Kalau pidato-pidato telah cukup banyak agaknya yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, walaupun dia baru hanya sedikit melebihi 100 hari memimpin negara ini. Kalau untuk pidato sudah cukup banyak,
Cuma yang ditunggu oleh rakyat sekarang tinggal lagi realisasi implementasi dari pidatonya itu. Saya ingin implementasinya secara nyata. Apakah pidatonya ini benar-benar bisa terimplementasi secara nyata? Apakah hanya sekadar bersemangat di mimbar saja? Rakyat tentu berharap tidak terlalu lama dia menunggu realisasinya. Terutama untuk yang satu ini. Di samping untuk yang lain. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.